Ada lagi nggak penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan kita futur? Apa saja hal-hal yang menyebabkan kita futur selain tadi bermaksiat tadi? Baik, hal-hal yang bisa mengakibatkan seseorang ini terkena dampak dari futur, musibah futur ini. Jadi tadi sudah disampaikan, futur ini kelesuan iman, kelesuan kita dalam beribadah. Yang pertama adalah karena jahal atau ketidaktahuan. Jadi kenapa setelah beriman ini kita harus berilmu? Ya, kita punya iman, maka kita pupuk keimanan kita dengan ilmu, dan akan lebih matang, lebih mantap lagi kalau kita ini beramal. Karena apa? Nabi SAW sudah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan satu kebaikan, artinya dengan kebaikan yang banyak, ya, tidak hanya satu, artinya diberikan kebaikan yang melimpah, maka niscaya Allah akan fahamkan, dalamkan pengetahuannya tentang agama. Disinilah peran ilmu agama, ya, ketika seseorang ini dia tidak faham ilmu agama, sehingga apa yang terjadi? Sangat rawan sekali futur ini melanda dirinya. Kenapa orang pekan ini dia ke masjid, pekan besoknya lagi dia ini karena apa? Saya lagi sibuk, kemudian lagi ada tamu dikit aja dia nggak ke masjid, ya. Harusnya tamunya diajak ke masjid, ayo. Ya, biasanya tamu ini nanti ada ciri-cirinya, ya. Kalau tamu, kalau biasa sholat jamaah diajak sama tuan rumahnya, ayo kita ke masjid, biasanya tamunya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ayo bareng. Kemungkinan yang kedua, saya mau pulang dulu aja dah. Oh iya. Kayak gitu kan? Kenapa? Nggak enak ini ada tuan rumahnya mau ke masjid, gitu kan. Jadi kalau yang ini kalau masih penting ya udah kita ikut aja, tawarin, nggak masalah. Karena apa? Panggilan Allah ini lebih diutamakan daripada kepada manusia. Karena apa? Menghormati tamu ini sunnah, tetapi menjawab panggilan Allah apa? Wajib. Ya, kita berbicara fikih prioritas, fikih aulawiyat, ya kan? Kalau wajib bertemu sunnah harus kita dahulukan yang mana? Wajib. Yang wajib. Tapi kalau sunnah bertemu dengan sunnah, kita dahulukan mana kesunahannya? Yang ini timingnya, terus kondisinya, ini mana ini? Yang paling harus dikedepankan apa? Kita lagi baca Quran, ya, ada tamu, ya, maka harus tamunya kita temui, kita hormati, kita suguhi, kita muliakan. Baca Qurannya ntar dulu, ya kan? Nanti seperti itu. Tapi kalau wajib bertemu sunnah, tetap harus kita dahulukan yang sunnah. Itu yang pertama, jahal. Kenapa jahal ini tidak tahu paham agama? Ini sangat rawan, riskan sekali seseorang ini dilanda oleh sebuah kefuturan, kelesuan dalam beriman, dalam kita beribadah kepada Allah. Karena dia nggak tahu ilmunya. Coba kalau dia tahu ilmunya, ini sholat berjamaah 27 derajat pasti diterima oleh Allah, ada jaminan seperti itu, maka dia akan selalu berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dan juga orang-orang yang bermaksiat atau mereka yang melakukan maksiat kepada Allah ini karena ketidaktahuan mereka, karena kealpaan mereka, Allah mengatakan apa dalam surah An-Nisa ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi sesungguhnya taubat ini diberlakukan, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan su'. Bayangkan su' di sini satu kali, dia pakai mufrad. Ya. Jadi seseorang ini taubat ini diberlakukan pada orang yang tidak gemar melakukan maksiat, hanya sesekali dia tergelincir, dia ini khilaf bijahalah karena ketidaktahuannya. Tsumma yatubuna min qarib, segera dia minta taubat kepada Allah. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang pasti Allah terima taubatnya, Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bandingkan dengan ayat yang setelahnya, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat ini tidak diperuntukkan bagi orang yang senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau tadi taubat hanya berlaku untuk orang yang melakukan kesalahan satu, itu pun juga karena kekhilafannya. Tapi ini ada orang yang suka sekali melakukan kemaksiatan terus menerus. Sayyi'at ini pakai jamak, pakai kata plural, ya. Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an.
Sehingga ketika kematian datang, ya Allah saya bertobat sekarang. Intinya apa teman-teman semua? Jadi taubat ini akan terasa mudah kalau maksiat kita ini nggak terlalu banyak. Jadi kita taubat istighfar. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan juga taubat tidak berlaku bagi mereka yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi seperti itu. Ini karena ketidaktahuan. Yang pertama. Karena apa? Imam Mujahid juga mengatakan apa? Kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu ada orang yang jahil. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Kenapa? Hatta yanzi'a an maksiatihi, sehingga dia cabut ini kemaksiatannya. Jadi sehingga dia terlepas dari maksiat, maka dia ini, karena orang yang bermaksiat ini dia pada dasarnya dia membodohi dirinya sendiri. Apalagi kalau dia bermaksiat terus-menerus, maka seakan-akan dia mengklaim dan dirinya sendiri itu bodoh. Yang kedua, Ustaz, itu lalai, berpaling dan lupa. Lalai dari nasihat, berpaling, tidak mau menerima nasihat, lupa dengan kebaikan, nilai-nilai kebaikan kita, ya, bagaimana kita ini harus berbuat baik selama hidup ini. Kemudian yang ketiga tadi juga termasuk apa? Seperti dalam konteks hadisnya, wa yamqusu bil maksiyah, yaitu bermaksiat, melakukan dosa ini bisa mengurangi kualitas iman kita, sehingga ketika iman ini berkurang maka futur akan melanda. Dan yang terakhir adalah nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan saya tidak bisa melepaskan diriku innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang buruk-buruk, seperti itu. Jadi hawa nafsu selalu mengajak kepada seseorang untuk senantiasa berbuat maksiat. Itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan kita ini futur atau lesu dalam beriman dan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan beberapa penyebab kita bisa terkena futur. Sekarang mungkin ada nggak Tat beberapa sebutannya, mungkin booster yang bisa meningkatkan keimanan kita dan semakin menjauhkan kita dari rasa futur itu. Mungkin ada Tat boosternya. Seperti halnya kalau orang sakit dia minum vitamin supaya tenaganya pulih kembali, ya kan, minum booster, minum imbus, seperti itu ya, supaya kita ini bisa fresh kembali, darah kita naik, semangat kita kembali semula seperti sedia kala. Setelah kita ini sakit, kita ini lemas, ya kan. Jadi dalam hal kita, dalam kesehatan kita aja, secara fisik aja kita begitu perhatikan seperti itu. Ya teman-teman semua, kalau sakit merasa nggak nyaman kan? Karena memang sakit kesehatan ini kan, kalau pepatah orang Arab bilang mengatakan as-sihhatu taj ala ru'usil as-sihha. Sehat ini termasuk seperti laksana mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. La yaraha ilal mardha. Tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi orang yang sakit melihat orang yang sehat ini seperti mereka pakai mahkota kebebasan, mahkota yang bernilai harganya, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh mereka yang sakit. Saya pingin pakai mahkota itu, ya kan. Kita lagi sakit, nggak enak, nggak bisa beraktivitas, cuman di rumah aja. Apalagi kalau lagi kena COVID, harus karantina, isolasi dulu, nggak boleh bersosialisasi, ya kan. Nggak enak rasanya jadi orang yang sakit ini. Tapi ada hikmahnya, orang yang sakit ini pasti diampuni. Kalau dia sabar, pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa booster di sini? Pendorong, penyokong yang bisa memberikan semangat kita supaya iman kita ini naik dan kita tidak terkena dampak dari futur. Yang pertama adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi al-ulya. Ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Yang pertama, kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah nama-nama Allah yang baik, asmaul husna, dan juga sifat-sifat Allah yang tinggi. Artinya apa? Ketika seseorang memahami makna atau Allah ini adalah zat yang maha agung, zat yang mempunyai nama-nama yang baik, dan Allah ini mempunyai sifat yang sempurna yang tidak punya aib di dalamnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna lillahi tis'atan
wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, mendiktenya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Ada jaminan masuk surga. Maksudnya apa? Bukan berarti orang yang hafal Asmaul Husna aja secara lisan saja kemudian jaminan surga, enggak. Tetapi harus ditadaburi, dihayati maknanya apa sih Ar-Rahman. Allah ini Maha Pemurah, ngasih kepada siapapun. Hambanya yang durhaka ataupun yang tidak, tetap Allah kasih. Kemudian Allah menjanjikan pahala yang baik kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik. Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka. Allah Maha Pengampun. Kita akan di sini akan ada dorongan semangat, di mana kita ini akan senantiasa bersemangat dan kita tidak mengalami kefuturan dalam kita melakukan aktivitas kebaikan, aktivitas ibadah. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Kenapa? Tadi sudah disampaikan. Menuntut ilmu ini bisa menjauhkan dari kebodohan. Iya, menghindari dari kebodohan. Tadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan seseorang ini adalah malas atau dia kena futur, lesu dalam beribadah, dalam berbuat baik adalah bodoh atau nggak tahu. Ya, jadi makanya dengan ilmu maka insya Allah kita akan semakin mudah kita ini untuk menghindari kemalasan dalam beribadah. Hadiri majelis ilmu, banyak-banyak menghadiri kajian-kajian. Insya Allah dengan menuntut ilmu ini, karena apa? Betul, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa? Ruhnya ini ketika orang menuntut ilmu setelah pulang daripada itu bisa menghasilkan, harapannya dampak dari ilmu yang bermanfaat itu adalah aplikasi ibadahnya semakin meningkat, kualitas ibadahnya semakin meningkat dan lain sebagainya. Daripada orang yang hanya melakukan ibadah sunnah tetapi ilmunya hambar gitu ya, sehingga bisa sangat riskan sekali, rawan ketika terkena futur. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman semua adalah membaca Al-Quran. Bayangin kita ketika lagi futur baca Quran ini kadang sesuatu yang malas. Biasanya kita sehari bisa baca 1 juz, ini boro-boro umpamanya. Lawan itu kefuturan itu. Jadi artinya kadang kita ini merasa banyak di antara kita yang ngaji itu kalau sempat, bukan sempatkan untuk ngaji. Jadi lawan itu kefuturan. Insya Allah Allah berikan kedamaian, ketenangan ketika kita baca Quran. Jadi intinya lakukan gitu kan. Kadang kita kalah dengan yang namanya diri kita sendiri. Jangan bacalah, kan kamu lagi capek, entar aja dirapel aja dan sebagainya. Mau dirapel akhirnya malah justru nggak dirapel-rapel, ketinggalan gitu kan, punya target yang tidak tersampaikan. Maka baca Quran itu ya, obatnya adalah baca Quran. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak ada nutrisi yang lebih baik kepada orang yang mukmin melainkan nutrisi Al-Quran, dibaca, dihayati, ditadaburi dan lain sebagainya. Itu yang ketiga adalah membaca Quran. Yang keempat adalah membaca sejarah-sejarah para nabi, ya, terutama Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang belum paham tentang bagaimana sejarah-sejarah nabi, ya, sehingga tidak memunculkan semangat dalam mereka beribadah, mencintai sunnah-sunnah nabi, karena mereka nggak paham. Ya, makanya kata ulama-ulama salaf ini, ajarkan kepada anakmu di antaranya adalah sejarah-sejarah nabi. Karena anak ini suka dengan cerita. Anak ini suka cerita. Semua orang kayaknya. Semua orang, bahkan yang orang sudah mbah-mbah itu suka cerita. Saya punya anak kecil ya, nih, usia TK yang besar. Ini diceritain dulu waktu bayi, Dek, kamu waktu bayi itu gini loh Pak. Kamu tuh keluarnya susah loh dari perut ibu itu. Dia itu iya ya. Terus gimana? Dia ini kepo gitu kan. Nah, itu mereka suka anak-anak kita ajari dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Ini kisah-kisah yang mungkin banyak belum kita dapatkan. Seperti itu kan. Mungkin antara sirah yang satu dengan yang lainnya kan ada perbedaan saling melengkapi. Jadi itu akan menambah ternyata Rasulullah ini ya. Baca tentang syama'il Nabi, hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi itu juga sangat bisa membuat kita ini semakin cinta kepada Rasulullah dan juga
semakin kita ini bersemangat dalam dalam beribadah, sehingga futur ini insya Allah akan minggir seperti itu. Kemudian apalagi? Yang kelima adalah tadabbur ayat kauniyah. Apa itu tadabbur? Tadabbur ini merenungi, menghayati. Ayat kauniyah itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Melihat alam, langit yang begitu luas, melihat binatang-binatang yang beraneka ragam, tumbuh-tumbuhan, kemudian makanan yang ada di hadapan kita bisa sampai ke kita, ini semua itu adalah karena apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan semakin menambah kualitas iman kita, dan insya Allah akan menghindarkan kita dari kefuturan atau kelesuan ibadah. Kemudian yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang bisa mengurangi iman. Tentunya tentunya tadi menghindari maksiat. Karena apa? Di tafsir ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada satu ada karat, satu titik. Jadi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ini bermaksiat, maka ada satu titik hitam yang menodai hatinya. Jadi sampai kalau titik ini akan semakin terus-menerus tidak dia bersihkan dengan istighfar, taubat kepada Allah, maka akan menghitam hatinya dan susah sekali untuk dibersihkan. Jadi kalau sudah semakin hitam, semakin berkarat itu, maka ibarat besi yang sudah berkarat, apa yang terjadi? Bersihnya susah sekali. Tapi kalau bersihnya cuman kita rajin membersihkan kaca rumah kita, kan rutin, insyaallah akan senantiasa ini. Wong motor aja kalau umpamanya dibersihin terus kan kayak baru terus gitu kan. Ya kan? Kalau satu sidin motor dicuci sering kayak umpamanya nggak apa-apa kalau umpamanya bisa cuci sendiri, kalau enggak ya di sebelah ada itu kan, sebelah ada pakai cucian motor mahalan dikit tapi memang ya lebih bersih daripada kita nyuci sendiri gitu kan. Jadi intinya semakin akan jadi dengan cara kita istighfar, kita memperbarui iman kita, sehingga kalau diperbarui terus, maka futur ini nggak akan lesu.